Hari ini abang mau membahas sebuah film kesukaan kaum madam semua, yaitu film Green Card yang dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan hubungan terlarang seorang wanita dewasa dengan anak bujang bau kencur. Penasaran toh? Sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa abang ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe biar abang bisa mengupload video kesukaan kalian semua. Ya udahlah, atur posisi duduk kalian dan jangan pada jotos-jotosan. Check it out. Di awal film kita akan diperlihatkan pasangan yang sedang berselimut saja. Sebut saja Moon-hye dan Hyun. Di situ Moon-hye menanyakan kepada Hyun, apakah ini baru pertama kalinya? Dan Hyun pun menjawab, iya, aku biasanya hanya senam jari dengan temanku. Karena belum merasa puas, Hyun pun kembali minta jatah. Dan film Green Card pun dimulai. Gimana, masih kuat? Baru pembekaan loh nih. Hyun pun berpindah di sebuah rutan. Ternyata Moon-hye ini adalah janda. Dirinya ini ditangkap karena telah melakukan hubungan berkencur tanam dengan anak di bawah umur. Di lain sisi, si Hyun ini tak merasa bahwa dirinya ini dipaksa. Ia malah mengakui kalau hal itu sangat disukainya karena bisa membuatnya sangat enak. Singkatnya, Moon-hye bisa bebas dengan suatu syarat, yaitu harus menjalani kerja sosial. Oh ya, tak jelasin ya, kerja sosial ini adalah sebuah hukuman atau syarat pembebasannya, bro. Pada saat akan pergi dari rutan, para wartawan menghampiri dirinya karena ia adalah anak dari ketua asosiasi nelayan. Karena terus dikerubungi wartawan, Moon-hye pun merasa risih. Lalu tiba-tiba Hyun ini datang untuk menjemputnya dan mereka pun berpelukan. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Tapi saat di perjalanan terlihat sedang ada tilangan di sana. Karena Hyun belum ada SIM, mereka pun berhenti di sana dan menukar posisi menyetir. Kemudian saat sedang memasang sabuk pengaman, si Moon-hye ini tiba-tiba mendesos. Dan ternyata dia lapar. Wah, gendeng iki. Ngeli ngomong cok, itu mendesos. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan dulu. Sebelum makan, Hyun ini memberi pakaian kepada Moon-hye supaya tak dekil. Singkatnya, sampailah mereka berdua di tempat makan. Pada saat itu juga, karena merasa tak bertemu setelah sekian lama, dalam kurung sange, mereka pun lalu berjumpa di tempat itu. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang yang sedang mengintainya. Pria tersebut ternyata merupakan seorang jurnalis. Singkatnya, si jurnalis ini merayu mereka berdua untuk diliput kisah cintanya, di mana cerita tersebut nantinya akan dijadikan sebuah novel atau bisa juga film Kakek Sugiono. Hyun yang sudah merasa kesal langsung saja menggaplok jurnalis itu dan lalu mengikatnya. Mereka pun lalu bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan jurnalis itu. Saat di dalam mobil, tingkat ketahanan imunitas Moon-hye sudah mencapai batasnya. Karena sudah seperti ini, mereka pun memutuskan untuk melipir ke hotel. Dan adegan pembajakan sawah pun dimulai dengan sangat puasnya. Singkatnya, setelah selesai bermutalan, mereka tiba-tiba sedikit cekcok. Sebab Moon-hye ini menganggap jika Hyun ini adalah playboy yang juga tingkahnya masih labil. Setelah di parkiran, mereka ini masih saja bertengkar. Akhirnya karena merasa hal itu tak benar, Moon-hye pun meninggalkan Hyun sendirian. Setelah Moon-hye ini sampai rumahnya, ia disambut hangat oleh temannya yang bernama Jen. Nah, si Jen ini ternyata seorang jenis juga ya. Jadi mereka ini tinggal bersama dalam satu rumah. Walaupun Moon-hye dan Hyun sedang marahan, Moon-hye ini tetap mengabari Hyun untuk menyampaikan bahwa ia sudah sampai di rumah. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Hyun yang sudah berada di belakangnya. Di sini Hyun menjelaskan bahwa dirinya ini bukanlah playboy. Dan ia mengatakan sangat mencintai Moon-hye dengan setulus hati. Asu modus cuk, kena itu jatah iki. Di malam harinya, mereka bertiga makan malam bersama. Saat Hyun berada di luar, Moon-hye ini menceritakan kepada Jen tentang betapa nikmatnya bermutualan dengan Brondong. Sementara Jen sangat semangat mendengarkan ceritanya, dan ia mempersilahkan Hyun boleh tinggal bersama mereka. Hari-hari selanjutnya mereka menjalani aktivitas secara terpisah karena Moon-hye harus mulai menjalani bakti sosial sebagai hukuman penjaranya, alias ia harus mengurus para nenek-nenek tua di sana. Sen pun berpindah
Di sana terlihat Hyun yang sedang mandi. Namun secara tak sengaja Jin ini masuk dan melihat bakso Hyun. Karena merasa malu, Hyun pun menggunakan anduknya. Di sini Hyun mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan tinggal di sini. Kemudian saat Jin sedang mandi, Hyun menanyakan di mana letak paku dan palu, sebab ia berniat akan memperbaiki ranjang kasur. Namun tiba-tiba si Jin ini malah menjawab jika dia juga suka bermutualan. Tapi hal itu dilakukan tanpa memakai ranjang kasur tersebut. Karena merasa ini adalah kode keras, Hyun pun langsung saja mencocol Jin dengan sangat puas. Setelah selesai, Hyun pun kemudian mendatangi Moon-hye di kamarnya. Dan terjadilah adegan membajak sawah kembali. Iya ya, Hyun ini enak tenan tak pikir-pikir loh. Urip makmur. Keesokan harinya, Hyun kemudian datang ke rumah sakit jiwa untuk membantu Moon-hye dalam merawat para pasien tersebut. Namun tiba-tiba saja saat Moon-hye sedang memandikan pasien nenek, si nenek itu mengamuk dan menarik cawat Moon-hye. Hyun yang melihat kejadian tersebut langsung melepaskan Moon-hye dari orang gila itu. Akan tetapi cawat Moon-hye ini berhasil diambil oleh nenek-nenek itu. Singkatnya, sepulang dari rumah sakit jiwa, Hyun ini mampir untuk membelikan celana dalam untuk Moon-hye. Tapi sebelum dirinya memakainya, Hyun kemudian memakan kue cucur milik Moon-hye dulu, yang rasanya tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hari demi hari mereka pun mulai memamerkan hubungannya di depan publik. Mulai dari jalan-jalan bareng sambil bergandengan tangan, sampai suap-suapan di restoran. Scene pun berpindah. Di sana mereka berdua memutuskan untuk mampir ke bar. Karena sudah terkontaminasi alkohol, Hyun pun merasa sangai kembali dan melendot-lendot di gunung milik Moon-hye. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Moon-hye ini mendapat telepon dari rumah sakit jiwa, di mana pasien yang telah ia rawat ternyata kabur dan tertabrak oleh mobil dan membuat keadaannya koma. Akhirnya Moon-hye pun datang ke rumah sakit jiwa itu lagi. Di sini dirinya ini dimarahi oleh seorang dokter. Dirinya juga disidang oleh dokter tersebut, di mana dokter itu mengatakan kepada Moon-hye bahwa ia harus serius dalam menjaga pasiennya. Karena itu adalah syarat ia terbebas dari penjara. Moon-hye juga diingatkan agar tak seenaknya pacaran di rumah sakit. Karena merasa kesal terus diceramahi, Moon-hye pun kemudian menggaplok dokter tersebut. Shin pun berpindah di rumah. Ia merasa kalau hidupnya sudah tak ada gunanya lagi, dan dirinya memutuskan untuk meminum obat tidur sangat banyak, supaya dirinya bisa tertidur dan merefresh otaknya. Di hari berikutnya, saat Moon-hye belum terbangun, Jin ini sedang berduaan dengan Hyun. Di sini Jin menanyakan seberapa besar cinta Hyun kepada Moon-hye. Apa nggak tahu nih, di sini kenapa obrolan mereka tiba-tiba berakhir dengan membajak sawah. Sebenarnya nggak masuk akal loh. Sementara itu, Moon-hye ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara Karena penasaran, dirinya ini langsung mencari sumber suara tersebut dan memanggil nama Hyun. Dengan rasa deg-degan, Hyun dan Jin pun langsung memakai baju mereka kembali. Moon-hye kemudian mengamuk karena ternyata sumber suara itu berasal dari kamar Jin. Singkatnya, Jin yang merasa bersalah kemudian menghampiri Moon-hye untuk mengelabuinya, di mana ia mengatakan kalau suara yang Moon-hye dengar adalah halusinasinya saja. Akhirnya, Moon-hye ini bisa percaya dengan omongan si Jin ini. Hyun juga memberikan kabar kepada Moon-hye bahwa nenek-nenek yang koma itu keadaannya sudah membaik. Beberapa saat kemudian, Jin ini menyarankan kepada Moon-hye untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun Hyun yang akan menuju dewasa. Dan ia juga mengatakan agar Moon-hye mengundang mantan suaminya, ibunya, orang tua Hyun, dan beberapa orang lainnya. Mendengar hal itu, Moon-hye kemudian menyetujui pesta tersebut. Singkat cerita, pesta pun tiba, dan semua orang yang diundang ini sudah datang. Di sini mereka berkumpul dan saling beradu argumen tentang hubungan Moon-hye dan Hyun. Apakah hubungan mereka pantas atau tidak? Jadi mereka semua melakukan voting untuk setuju atau tidak. Karena merasa ini yang terbaik untuk Moon-hye dan Hyun, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Di akhir film terlihat kalau Moon-hye dan Hyun berdansa ceria dan kemudian berciuman. Nah, saya wis karepmu ya arep ngopo ayo wis ora desa. Yes, film pun tamat. Pesan moral dari film ini nggak ada sama sekali. Ada sih.
Jadi cinta itu tidak memandang umur, dan perjuangkan cinta kalian jika kalian ingin mendapatkannya. Klasik kenapa rek? Yoi sama no si dongeng sekolah bang. Kalau ada requestan film bisa tulis di kolom komentar. Dan see you, bye bye.